perhitungan uji chi-square K-sampel. Nah, uji chi-square K-sampel ini dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita melangkah ke perhitungannya, alangkah lebih baiknya kita tahu uji chi-square itu tuh apa sih? Baik. Uji chi-square adalah membandingkan frekuensi yang kita amati dengan frekuensi yang diharapkan. Sedang uji chi-square K-sampel adalah uji chi-square yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau hipotesis perbandingan lebih dari 2 sampel. Nah, berikutnya yaitu fungsi dan syarat K-sampel itu apa aja? Fungsi dan syarat K-sampel itu terdapat 7. Yang pertama yaitu perluasan dari uji chi-square untuk kasus 2 sampel. Yang kedua yaitu menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel. Yang ketiga yaitu data tidak berhubungan atau independen dan digunakan untuk memeriksa homogenitas atau kesamaan. Yang kelima diambil secara random dari populasi yang berbeda. Kemudian yang keenam digunakan untuk data berskala diskrit atau nominal. Lalu yang terakhir menguji ketidaktergantungan atau kebebasan data. Lalu bagaimana dasar pengambilan keputusan untuk chi-square K-sampel sendiri? Dasar pengambilan keputusan uji chi-square K-sampel yaitu berdasar pada chi-square hitung dan chi-square tabel. Nah, berikut dipaparkan mengenai dasar pengambilan keputusannya, yaitu apabila X kuadrat hitung atau chi-square hasil perhitungan kita kurang dari X kuadrat tabel atau chi-square dalam tabel, maka hipotesis 0 yang kita buat itu diterima. Sedang X kuadrat hitung yaitu chi-square hitung lebih dari X kuadrat tabel atau chi-square tabel, maka H0 atau hipotesis 0 yang kita buat itu ditolak atau dapat menggunakan nilai p-value. Apabila p-value lebih dari A alpha yaitu taraf signifikansi yang kita tetapkan dengan nilai 0,05, maka hipotesis 0 kita diterima. Sedang apabila p-value kurang dari alpha atau senilai 0,05, maka hipotesis 0 kita ditolak. Seperti itu teman-teman. Untuk p-value sendiri itu dihitungnya menggunakan SPSS. Lalu metodologi. Nah, ini merupakan bentuk pemaparan data yang akan kita hitung dalam uji chi-square K-sampel. Ini kan kolomnya ada 3, barisnya ada 4 seperti itu. Nah, rumus yang kita pakai untuk melakukan uji chi-square K-sampel yaitu ada 2 bentuk, yaitu rumus untuk menentukan frekuensi harapan dan juga rumus chi-square itu sendiri. Untuk menentukan frekuensi harapan setiap sel yaitu total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. FE itu tuh frekuensi harapan ya. Lalu untuk rumus chi-square sendiri sama dengan X kuadrat sama dengan jumlah, sigma itu jumlah dari selisih antara frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan dikuadratkan dibagi frekuensi harapan. Itu untuk rumus chi-square. Nah, di sampingnya itu kan ada keterangan untuk rumus-rumusnya ya teman-teman, bisa dipahami kan? Baik. Selanjutnya yaitu prosedur perhitungan. Gimana sih caranya untuk melakukan perhitungan uji chi-square ini secara manual? Nah, ada 8 caranya. Yang pertama, teman-teman tuh harus menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0
dan H1. Lalu yang kedua, membuat tabel kontingensi seperti yang dipaparkan tadi di metodologi. Seperti itu ya tabelnya. Lalu mencari dan memasukkan nilai FE ke dalam tabel kontingensi. FE itu frekuensi harapan yang telah ditemukan. Lalu menentukan nilai chi-square hitung. Lalu menentukan nilai chi-square tabel. Yang keenam yaitu menentukan kriteria pengujian. Yang ketujuh, membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Lalu yang ke-8 yang terakhir yaitu menentukan kesimpulan. Lebih jelasnya kita latihan soal dulu yuk. Contoh soal yang kita ambil yaitu seorang peneliti ingin mengetahui proporsi dari asal daerah mahasiswa di suatu jurusan keperawatan Universitas Diponegoro dalam 3 angkatan masuk mahasiswa dengan alfa yaitu 5% atau 0,05. Hitunglah apakah proporsi mahasiswa dari 4 daerah yaitu Semarang, Jogja, Solo, dan Bandung adalah sama untuk setiap angkatannya. Baik, yang pertama kita akan menghitung menggunakan cara manual terlebih dahulu ya teman-teman. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H0 dan H1. Hipotesis 0 yang dapat kita ambil dari soal yaitu proporsi mahasiswa dari 4 daerah adalah sama untuk setiap angkatannya. Sedangkan hipotesis alternatif yang dapat kita ambil dari soal yaitu proporsi mahasiswa dari 4 daerah adalah tidak sama untuk setiap angkatannya. Lalu langkah yang kedua kita buat tabel kontingensi. Bentuknya sama kayak yang di contoh yang di depan, yaitu tabel kontingensi berbentuk 4 kali 3 di mana 4 adalah baris yang horizontal dan 3 adalah kolom yang vertikal. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi barisnya itu ada Semarang, Jogja, Solo, Bandung, itu 4. Sedangkan kolomnya yaitu angkatan 2020, 2019 dan 18. Baik. Oh ya. Sebelumnya teman-teman, jadi untuk kita harus mengetahui nih baris dan kolomnya itu berapa dan juga sel. Kita harus paham satu sel itu apa sih gitu. Untuk lebih memudahkan kita mencari frekuensi harapan, perhitungan frekuensi harapan nanti. Jadi sel itu merupakan perpaduan antara baris dan juga kolom. Misal sel pertama itu 150. Nah, total sel pertama itu adalah 350 dan total sel untuk baris itu 350, maaf, dan total sel pertama untuk kolom itu adalah 300. Seperti itu, perlu dipahami dulu itu ya teman-teman untuk menghitung frekuensi harapan nantinya. Nah, langkah yang ketiga yaitu mencari dan memasukkan nilai FE ke dalam tabel kontingensi yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi FE tadi kan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan, di mana kita mencarinya di setiap sel. Misal sel pertama tadi untuk total baris sel pertama itu kan nilainya 350 dan total kolom sel pertama itu nilainya 300. Jadi dikalikan 300 dikali 350 dibagi total keseluruhan yaitu 740. Dihasilkan FE-nya 141,891,892. Seperti itu ya teman-teman untuk seterusnya. Dan contoh kedua, misal kita mau menentukan FE untuk sel yang kedua. Ya, sel yang kedua ya berarti baris kedua ya. Yang di Jogja itu ada sel yang kedua itu 50. Nah, total baris sel kedua yaitu berjumlah 110, sedangkan total kolom sel kedua itu 300. Jadi dikalikan 110 dikali 300 dibagi total keseluruhan yaitu 740. Dihasilkan FE-nya 44,594,594
6. Seperti itu ya teman-teman untuk mencari F-nya. Nah, langkah yang keempat, menentukan nilai chi-square hitung. Seperti tadi di rumus yang dijelaskan sebelumnya, untuk mencari chi-square hitung, rumusnya S kuadrat hitung sama dengan jumlah dari selisih antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan FE dikuadratkan dibagi FE atau frekuensi yang diharapkan, lalu dijumlah ya untuk setiap selnya, dan dihasilkan nilai 23,001. Jadi kita telah menentukan chi-square hitung kita yaitu 23,001. Tuh. Oke, untuk langkah yang kelima yaitu menentukan nilai chi-square tabel. Nah, kita kan tadi udah menentukan kan ya nilai alfanya atau taraf signifikansi udah ditentukan kan, yaitu 0,05 atau 5%. Dan tinggal kita cari yaitu derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, degree of freedomnya rumusnya yaitu dengan melakukan perkalian antara selisih baris dikurangi 1 kali kolom dikurangi 1. Itu merupakan rumus derajat kebebasan. Tadi kan barisnya berapa? 4, kolomnya 3. Nah, baris dikurangi 1 hasilnya 3. Terus kolom dikurangi 1 hasilnya 2, dikalikan berarti 6. Derajat kebebasannya 6. Kita lihat angka 6. Lalu taraf signifikansi yang kita tetapkan yaitu 0,05. Kita lihat 0,05. Oh, lurusnya 6, barisnya ke 6, kolom ke 0,05. Oh, berarti nilai X kuadrat tabel atau chi-square tabel yaitu 12,59159. Dari sini kita dapat mengetahui kalau X kuadrat hitung yang kita temukan tadi kan 23,001, sedangkan X kuadrat tabel yang kita temukan saat ini yaitu 12,59159. Artinya X kuadrat hitung kita lebih besar daripada X kuadrat tabel. Maka dapat ditarik kesimpulan H0 kita atau hipotesis 0 kita yang telah ditetapkan itu ditolak. Itu teman-teman. Lalu langkah yang keenam, menentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian itu dapat ditentukan melalui dasar dalam pengambilan keputusan tadi, yaitu apabila X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel maka H0 diterima, dan X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel maka H0 ditolak, atau menggunakan p-value. Apabila p-value lebih dari alpha atau taraf signifikansi yang bernilai 0,05 maka H0 diterima, dan apabila p-value kurang dari alpha atau 0,05 maka H0 ditolak. Seperti itu. Lalu langkah yang ketujuh yaitu membandingkan nilai chi-square hitung kita dengan chi-square tabel. Sama kayak yang tadi ya teman-teman. Jadi kan nilai chi-square hitung yang telah kita dapatkan itu bernilai 23,001. Sedangkan chi-square tabel atau X kuadrat di tabel itu bernilai 12,59159. Maka lebih besar chi-square hitung kita, berarti maka H0 atau hipotesis 0 kita ditolak. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu proporsi mahasiswa dari 4 daerah adalah tidak sama untuk setiap angkatannya. Nah, selanjutnya kita belajar perhitungan uji chi-square menggunakan aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, berikut merupakan perhitungan uji chi-square menggunakan SPSS. Perhitungan dengan SPSS. Yang pertama, buka halaman variable view untuk mendefinisikan variabel data. Isikan data daerah, pilih tipe variabel string karena akan menggunakan skala data nominal. Pilih value label untuk memudahkan pengisian data nantinya dengan memberikan kode 1 untuk daerah Semarang, kode 2 untuk daerah
Jogja, kode 3 untuk daerah Solo, dan kode 4 untuk daerah Bandung. Klik OK. Untuk data angkatan, pilih tipe variabel string karena akan menggunakan skala data nominal. Gunakan value label seperti sebelumnya untuk memberikan kode 1 untuk angkatan 2020, kode 2 untuk angkatan 2019, dan kode 3 untuk angkatan 2018. Klik OK. Untuk data frekuensi, pilih tipe variabel numerik, kemudian tentukan desimal 0 karena bilangan bulat. Pilih skala data di scale. Setelah semuanya selesai, klik data view yang berada di pojok kiri bawah. Isikan di data daerah dengan kode 1 sebanyak 3 kali, kode 2 sebanyak 3 kali, kode 3 sebanyak 3 kali, dan kode 4 sebanyak 3 kali. Pada angkatan, beri kode 1 untuk angkatan 2020, kode 2 untuk angkatan 2019, dan kode 3 untuk angkatan 2018. Ini dilakukan sampai baris ke-12. Setiap daerah memiliki 3 angkatan. Kemudian isi dengan frekuensi. Semarang, angkatan 2020 dengan jumlah frekuensi 150. Semarang, angkatan 2019 dengan jumlah frekuensi 120. Semarang, angkatan 2018 dengan jumlah frekuensi 80. Begitu juga diisi seterusnya sampai data ke-12. Agar data frekuensi memiliki bobot, maka pilih menu data, Weightcase, kemudian klik Weightcase by, klik frekuensi, kemudian masukkan ke dalam frekuensi variabel, klik OK. Selanjutnya, untuk menghitung nilai chi-square, pilih Analyze, Describe Statis, pilih Crosstab, pilih daerah untuk dimasukkan ke dalam row, pilih angkatan untuk dimasukkan ke dalam kolom, pilih menu statis, centang pada bagian uji chi-square, klik Continue, dan klik OK. Ini hasil uji penghitungan chi-square dengan menggunakan SPSS. Didapatkan hasil uji chi-square yaitu 23,001 dengan nilai p-value 0,001. Dapat disimpulkan bahwa nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0 ditolak. Kita ketahui hasil SPSS uji chi-square yaitu dengan Pearson chi-square value-nya sama ya teman-teman dari uji manual kita yaitu 23,001 dengan derajat kebebasannya 6 dan likelihood ratio itu 24,371 dan N of
valid case yaitu 740 jumlah totalnya. Tadi kan sama 740. Yeay, selesai. Nah, sekian mengenai pembelajaran tentang video pembelajaran tentang perhitungan uji chi-square K sampel dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video ini, dan juga semoga teman-teman bisa terbantu untuk menghitung uji chi-square K sampelnya, dan bisa membantu dalam proses belajar teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.